kami untuk mendengar, jadikan gereja ini menjadi umat yang layak menerima Yesus dan untuk Yesus. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah buat kami di dalam nama Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan katakan, Amen, Amen, Amen. Have a seat, silakan duduk saudaraku. Saya yang menyalami yang di rumah-rumah yang mengikuti secara online, baik yang ada di food court, saudara nggak bisa duduk di sini. Well, unfortunately you have to sit, harus duduk di food court, enjoy the word of God, dengarkan firman Tuhan yang ada pada hari ini. Well, bulan ini kita akan kembali setelah beberapa bulan kita belajar mengenai what would Jesus do? Apa yang Yesus lakukan di keluarga, apa yang Yesus lakukan di dunia usaha, apa yang Yesus lakukan dimanapun saudara berada. Nah, tapi bulan ini kita akan sampai ke satu series, yaitu apa yang Yesus lakukan di dalam pelayanan. Saya percaya Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Katakan amin. Sehingga kita harus lihat bagaimana pelayanan bukan hanya bentuk gereja seperti ini. Thanks God, pelayanan juga ada untuk orang-orang miskin. Pelayanan ada di misi-misi di ujung-ujung bumi. Pelayanan juga ada untuk yatim piatu, panti asuhan. Ada badan-badan konsultasi anak-anak yang tidak punya orang tua. Ada konsultasi keluarga. Pelayanan itu A sampai Z. Tetapi izinkan saya hari ini membuka series bulan ini dengan konteks what would Jesus do kalau dia ada di GC. What would Jesus do? Apa yang saya lakukan kalau dia menjadi Pastor Jesus? Dan saya coba untuk belajar ini, kalau Yesus ada di pihak saya, apa yang akan dia lakukan? Apa yang akan dia reaksikan? Dan saya renungkan dan ini jadi berkat yang pertama-tama buat saya. Dan merubah banyak hal. Are you ready? Are you ready? Amin. Dan saya percaya disinilah, bukan rahasia lagi, setiap pastor punya rasa frustasi, setiap pastor punya rasa pergumulan satu dengan yang lain. Well, kalau khotbahnya bagus pasti tersenyum. Tapi banyak hal seringkali saya pikir, waduh khotbah gue kurang dendang, kurang pengurapan, kurang ngebangun, ya kan. Banyak aduh gue kurang persiapan. Bagi seorang pastor tidurnya lebih enak kalau service bilang, pastor hari Minggu ini kita breaking records, jumlah attendance meluap. Well, bukan rahasia lagi, I have to say I am happy, I am sleeping happy. Tapi menjadi gak bisa tidur kalau tiba-tiba jemaatnya berkurang drastis. Ya, langsung yang pertama-tama adalah gue kurang apa sih? Gue kurang kasih apa sih? Gue salah apa sih? Pertama-tama that's mulai nyerang saya as a pastor. Dan boleh jujur gak, seringkali saya mulai nyari-nyari di sekitar kita, tetangga kita ada acara apa sih? Ada pembicara import mana? Ada penyanyi dari mana? Mungkin di sana lagi bagi-bagi tas LV kali begitu ya. Mungkin di sebelah sana ada yang gratis makan gratis, mungkin apa. Well, sebagai seorang gembala gereja saya mulai, kenapa ini hari ini kok gak ada yang datang begitu. Karena bukan lagi rahasia bagaimana gereja terdampak dengan event-event yang ada di sekitar kita. Dan saya percaya yuk kita belajar hari ini. Tiba-tiba Tuhan ingatkan, saya bilang gini, belajar dari Musa. Nah, saya berikan judul hari ini adalah Moses Mentality. Dan saya lihat bagaimana Musa, dia gembala mega church banget, 3 juta jemaatnya. Kurang tanda mujizat apa lagi gitu ya kan. Tiang awan bro, tiang apises. Wow itu, dan orang bisa lihat semua. Mau kurang spektakuler apa lagi? Laut terbelah, I can do it. Mau apa? Lapar, burung puyuh dikasih. Mau apa? Heaven bread, daily bread. Dikasihkan roti setiap hari fresh from the oven. Masih anget di tangan mereka, malaikat yang kirim. Begitu banyak, tetapi dikatakan Musa yang dikatakan orang yang terlemah lembut justru gak masuk ke tanah perjanjian karena apa? Dia pahit, dia marah. Saking marahnya dia, waktu orang-orang itu bilang, aduh kami mau air, dia pukul 2 kali batu karang itu.
Ingat bahwa kenapa Tuhan marah? Kenapa dia 2 kali pukul Tuhan marah? Karena sebetulnya perjanjian lama, if you say Old Testament itu refleksi yang akan terjadi di New Testament. Batu karang melambangkan Yesus. Dia cukup dipukul, dia cukup disalibkan sekali saja. Katakan amin. Tapi Musa 2 kali pukul. Sehingga Tuhan bilang, wow, ini again apa yang sedang Tuhan perintahkan. Dan Musa harus dari kejauhan melihat umat yang dipimpinnya masuk ke tanah perjanjian, dia tidak. Dan di situ saya bilang itu, Tuhan bilang, kamu mau punya mega church, kamu mau lihat tanda-tanda mujizat, tentunya sebagai pastor, why not Jesus? I love to see a sign and wonders dong, mujizat. Tetapi itu tidak merubah umat. Bahkan Tuhan mulai bukakan saya di cerita di Keluaran 19 ayat 16 sampai 20. Dan itu yang memberkati saya. Dan ini yang kita pelajari sambil mengkalibrasi. Kalau Yesus gembala di gereja ini, dia maunya GC kayak apa. Keluaran 19 ayat 16. Terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh, ada kilat, ada awan padat di atas gunung. Bunyi sangkakala yang sangat keras. Gemetar seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Wow, imagine this. Ini satu suasana waktu Tuhan, hadirat Tuhan, the glory of the Lord itu turun. Lalu Musa bawa bangsa itu keluar, jemaatnya dibawa keluar dari perkemahan, menjumpai Allah. Berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap. Tuhan turun ke atasnya dalam api, asapnya membumbung seperti asap dari dapur. Seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa. Lalu Allah jawab dalam guruh. Turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu dan naiklah Musa ke atas. Wow, kalau ini buat film, saya percaya this gonna be a great movie. Saudara bayangkan tiba-tiba efeknya gemetar, bunyi sangkakala, asap, bahkan seperti asapnya pekat seperti dari dapur. Keluar semua dan orang-orang ketakutan. Jalan Musa di depan, 3 juta di belakang. Dia bilang, wait, stay there. Aku mau ketemu Tuhan. Dan Musa hilang, masuk ke dalam asap. Dan Musa berbicara, orang-orang nunggu di sana, orang-orang nunggu di sana. Setelah berapa jam keluar dia dari gunung itu, keluar dari asap itu. Mungkin rambutnya udah sedikit kebakar, udah keriting. Dan dia batuk-batuk sedikit karena asapnya banyak begitu ya kan. Dan dia mulai keluar dan wajahnya bercahaya. Dan lalu orang-orang berkata, Moses, what God said. Apa yang Tuhan katakan Musa. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mau Musa. Tanpa kita sadari, gereja menjadi punya mentalitas di zaman Musa. Setiap kali kita datang ke tempat ini, kita selalu bilang, oke, pastor, what God said. Bukannya berarti pastor gak boleh khotbah, tapi kita selalu punya pikiran, oke, aku tinggal di kaki gunung, aku gak layak, izinkan hamba Tuhan yang hanya dipilih saja, yang bisa naik ke dalam hadiratnya, bisa masuk ke dalam keurapannya, sehingga aku gak bisa dengar, cuman orang tertentu yang bisa dengar. Ingat, waktu Yesus mati, apa yang langsung dilakukan? Dia membuat tirai ruang maha kudus itu robek. Artinya semua orang, katakan semua orang, semua jemaat, katakan semua jemaat, bisa kenal dan bisa kejar Tuhan secara pribadi. Come on, berikan tepuk tangan buat nama Tuhan. Sejak saat itu Tuhan bilang, aku gak perlu imam besar. Aku gak perlu imam yang mewakili. I don't need broker. I want to see my people directly. Sejak saat itu, saudara dan saya punya license yang khusus. Nggak ngirimkan Musa ke situ, nggak ngirimkan orang lain ke situ, tapi saudara bisa ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Masalahnya gereja masih memegang Moses mentality.
That's why celebrity pastor mulai keluar. Pastor-pastor dituntut untuk penuh pengurapan, dituntut untuk begitu charismatic. Ya bukannya pastor nggak harus persiapan, bukannya aku nggak boleh hidup kudus segala macam. Tetapi banyak kita punya mentalitas menempatkan pemimpin adalah orang cuman dia yang satu-satunya bisa naik ke sana. Padahal saya mau katakan di depan ini, saudara dan saya sudah diberikan license untuk bisa kenal dan kejar Tuhan secara pribadi. Saya agak gak setuju sebetulnya kata-kata worship leader. Well, emang itu bagus kata worship leader. Erika, Marshall tadi, they did a good job, yang diberkati, berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Tetapi yang saya lebih suka, mereka harusnya disebut seperti yang dulu gereja-gereja lama, sebetulnya mereka tuh song leaders. Karena mereka gak punya tanggung jawab untuk buat ngana-ngana worship. Seringkali kita pikir juga dengan, aduh tadi khotbahnya nggak ngangkat nih. Memimpin pujiannya nggak enak nih. Gue ngerasain sorga nih. Ya tadi aduh lagu. Dan kita seringkali akhirnya datang dengan mentalitas seperti orang, buat aku nyembah dong. Buat aku bisa berdoa. Buat aku jadi lebih kudus dong pastor. Buat aku untuk bisa jadi lebih baik. Ingat, tugas Erika dan Marcel tadi adalah nyariin lagu supaya nggak masing-masing punya. Bayangkan kalau semua punya lagu pribadi nyanyi, kita nggak bisa. Supaya lagunya sama, kapan masuk refrain, kapan masuk chorus, kapan masuk bait, kapan masuk bridge, kapan overtone. Itu tugas mereka adalah mengarahkan itu. Tapi urusan worship, urusan ketemu Tuhan, urusan disembuhkan Tuhan adalah hak prerogatif saudara semua. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Jadi saya mau di depan ini, please. Begitu saya dengar ini, Tuhan bilang, stop to be Moses, Andy. Kenapa lu harus jadi gembala yang memang itulah Musa, dia dituntut, sudah bisa bayangkan setiap dia di depan orang-orang gak pernah puas. Di hari dia dikasih, gereja bisa kasih apa? Bisa kasih petasan di sini, minggu depan waduh udah biasa pastor, kasih apa? Mercon kayak, kasih bom kayak, kasih gempa bumi sedikit kayak, kasih goncangan dong, kasih yang wow. Manusia gak pernah puas, itulah Musa. Dan Tuhan bilang sama saya, stop to be Moses. Karena memang Musa diperlukan di perjanjian lama, but we are in the New Testament, di mana tirai itu sudah robek. Dan setiap saudara justru yang nyari Tuhan, yang mau kenal Tuhan. Saya bisa bayangin kalau Yesus jadi gembala di tahun 2025 dan ikut Church Leader Conference begitu. Dimana ya bukan rahasia lagi, seringkali yang mega churches, gembala yang puluhan ribu bisa duduk di depan, yang ratusan di second row, yang mungkin berapa puluh di paling belakang. Saudara bisa bayangkan Jesus, gondrong, dan yang anak muda gondrong, kamu gembala, ya saya gembala. Jemaatnya berapa? Minggu lalu 121, tapi satu bunuh diri, sekarang 120 katanya. Pasti orang bilang, ajarin dia tuh, caranya gereja sehat dan kuat. Ajarin dia dong cara untuk membuat jemaat banyak. Sometimes gereja kita pikir, we are better than Jesus. Maksud saya. Waktu saya baca ini, Tuhan bilang, so you are better than me, dengan kamu punya hampir 3.000 jemaat, aku cuma punya 120, dan semua agree now. That's why kita perlu GC, ada yang salah nih. Karena yang saya sebut dengan, maaf loh, I love America, but American gospel membuat gereja jadi corporate. Gereja menjadi stage, gereja menjadi lomba mana yang lebih kreatif,
Sedangkan kita sudah punya Allah, the Creator, yang cukup buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Kita belajar dari pola jemaat yang paling awal deh. Yang memang unfortunately Yesus nggak pernah jadi gembala. Makanya saya nggak bisa belajar langsung. Tetapi kita belajar dari gereja yang lahir 10 hari setelah dia naik. Jadi ini paling dekat. Yang paling punya DNA Jesus adalah jemaat awal. Kita baca di Kisah Rasul 4 ayat 34 sampai 35. Sebab tidak ada seorang pun, katakan tidak ada seorang pun. Nggak ada seorang pun yang berkekurangan, artinya semua orang berkecukupan, katakan amin. Di antara mereka karena semua orang mempunyai tanah, semua orang punya rumah. Semua orang menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul lalu dibagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluannya. Pastor nggak bicara di sini bagaimana ini sistem keuangan gereja sosialisme di mana semua orang saling memberi sehingga semua orang berkurang. Seringkali kita pikir ini pasti pastor ngomong soal duit, not just money. Tapi ingat begitu banyak kata semua orang. Artinya apa? Gereja awal tahu itu bukan cuman kerjaannya 12 rasul, bukan kerjaannya Petrus, bukannya kerjaannya Thomas, tapi semua orang. Katakan amin. Inilah satu konsep what would Jesus do kalau dia punya gereja di tahun 2025. Dia bilang inilah gereja bukan gerejanya Andi Cokro, tapi gereja semua orang. Ya memang mau gak mau orang bilang gerejanya Pak Niko ya. Mau gak mau karena itu lebih gampang. Tetapi saya harapkan di luar dari gereja whoever. Biarlah kita dikenal sebagai the Church of Jesus Christ. Gerejanya Yesus Kristus yang dahsyat. Di mana semua orang gak merasa offended. Karena gak semua orang cinta Pastor Niko. Gak semua orang belong to Andi Cokro. But everybody belong to Jesus. Sehingga kita gampang bilang, this is Church of Jesus. Nah itulah kita seringkali punya Moses mentality. Yang membuat para pastor menjadi selebriti. Yang menjadi, waduh kalau gua gak bisa kasih pengurapan yang berapi-api. Gak bisa kasih gempa. Gua gak sakti. Gua gak ngetop. Sehingga maaf ya kalau mereka mulai buat sensasi. Mereka mulai buat sesuatu yang bisa buat sosial media heboh. Tapi saya mau di GC ini. Biarlah, saya mau ucap syukur untuk jumlah jemaat. Tapi tujuan kita di sini adalah menjadikan saudara orang-orang yang kenal dan kejar Tuhan. Everyone for everyone. Sehingga saya gampang di sini. Setelah saya mengenal ini harusnya semua orang. Artinya semua orang bukan hanya beban saya saja. Dan saya mulai bagi beban dengan teman-teman saya di sini yang ada para businessman. Yang saya juga gak langsung tembak di atas panggung. Bro kasih dong kalau gak lu berdosa. Enggak. Saya sering kali ketemuin mereka. I call them. Saya bilang bro bisa gak kita sama-sama nabur untuk gereja lagi perlu ini. Kalau semua orang harus juga termasuk pastornya dong, katakan yes. Aku harus ikut. Masa aku cuma nembakin orang untuk ngasih, aku gak ngasih. Saya harus kasih. Saya juga bilang, yuk sama-sama, start with me. Saya duluan yang masukkan taburan ini, how about you? Dan saya mengucap syukur beberapa businessman tempat ini mengerti. Bukan hanya uang loh, tapi mereka juga menabur waktu. Mereka menabur knowledge, mereka menabur nasihat. Banyak nasihat daripada saudara yang membuat gereja ini selamat dari mismanagement, dari salah hukum, dari salah peraturan. Thanks for all of you. Tapi prinsipnya adalah semua orang harus terlibat. Ini gereja opportunity, ini home di mana semua orang dapat kesempatan untuk memberkati semua orang. Katakan amin. Dan dikatakan di Kisah Rasul 4 selanjutnya 32 sampai 33 ayat yang sebelumnya ya. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Enggak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama
Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua, katakan semua, hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Pastor nggak mau cuman pastor saja yang diberkati. Nggak hanya leaders atau pengerja saja. But all of you. Setiap saudara bisa ketemu Tuhan. Bisa merasakan berkat dari tangan pertama. Jangan rasakan berkat dari cuma tangan ketiga, langsung tangan pertama daripada Tuhan engkau bisa terima. Katakan amin. Saya akan tutup dengan ini. Petrus juga mengajarkan kepada jemaatnya. Petrus sempat jadi gembala dan dia pakai prinsip Yesus. Kita belajar di 2 Petrus pasal yang pertama. Dari ayat yang pertama. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus. Kepada mereka, kepada jemaatku yang bersama-sama dengan aku memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Perhatikan ini, mungkin bahasanya agak klise, tapi kalau saya rampungkan, konklusikan secara simpel, sederhana, artinya kepada jemaat yang imannya sama kayak aku. Yang rohaninya sama kayak aku. Yang pergumulannya juga sama kayak aku. Sehingga saudara mengerti ini. Saudara bukan warga negara kelas 2 di sini. Engkau sama di hadapan Tuhan. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Bahkan kalau seringkali mendengarkan pergumulan saudara, jujur ya. Aku ini seringkali minder, imanku gak sekuat kalian. Tapi gue kadang-kadang malu aja ngakuin di mimbar gitu loh. Karena ada beberapa saudara yang udah jatuh ketimpa tangga, udah kayak mau dilindas, tapi selalu bilang, God you are so good. Waktu saya yang doain setiap minggu saya bilang, kalau saya di sepatu kalian, belum tentu loh aku bisa begitu. Belum tentu loh aku bisa bilang, God you are so good. Belum tentu loh. Makanya disinilah kita harus punya prinsip di sini. Yes, I am a pastor, ada wakil gembala, ada pemusik. Itu adalah cuma tugas pelayanan, tapi kita semua sama imannya, sama kesempatannya untuk mengalami keadilan Allah, juru selamat kita. Katakan amin. Bahkan 2 Petrus ayat yang kedua, dia mengajak jemaat, kasih karunia, damai sejahtera melimpahi kamu oleh karena apa? Pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Hosea berkata, berusaha sungguh-sungguh kenal Tuhan. Jadi inilah tugas kalau Yesus jadi gembala GC, dia nggak akan pusing mau berapa orang. Tapi berapapun yang datang, make sure kalian berusaha sungguh-sungguh kenal Tuhan. Kenal Yesus yang asli, kenal Yesus yang bukan katanya oma, bukan Yesus yang kata tetangga, bukan Yesus yang katanya istri, tapi kenal secara pribadi who Jesus is. Itulah gereja yang saya percaya Yesus gak akan pusingin program-program yang begitu banyak. Dia bilang make sure umatku, Andi, kenal Tuhan. Karena kalau kamu kenal Tuhan, kamu akan excited ke gereja. Kalau kamu cinta Tuhan, saya percaya gak perlu pastor bilang on time is late, you will be on time. Karena itu keluar dari inside kalian. Sebab itu, what would Jesus do dalam gereja ini adalah dia mau gereja ini kenal akan Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. Aku tutup dengan ini. Saya minta pemain musik boleh maju. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh apa? Jangan lupa, oleh pengenalan kita akan dia. Jadi semua tadi anugerah yang berguna untuk hidup yang saleh, semuanya itu terjadi karena kita kenal dia. Kuncinya di situ. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar.
supaya olehnya kamu boleh, garis bawahi, mengambil bagian. Jemaat harus mengambil bagian. Pastor bukan hanya ngomong mengenai saweran di sini. Bukan hanya, ayo kita perlu speaker, kita perlu gedung, ayo saweran. Enggak, semua harus ambil bagian. Besar, kecil, ambil bagian. Dan ketahuilah bagian saudara. Banyak diberi, dituntut banyak, firman Tuhan berkata. Banyak benih yang diberi. Banyak benih yang juga harus disalurkan. Katakan amin. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ayat 5 dan 6 dan 7 ini yang akan menjadi kesimpulan. Justru karena itu, kamu jemaat harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Bahasa Inggrisnya make an effort. Harus sungguh-sungguh membuat usaha, berusaha. Saudara pikir, make effort? Bukankah kau cuma cukup memberi persembahan, Pastor? No. Gembala Petrus, Pastor Petrus, dia bilang, biarlah kamu sungguh-sungguh berusaha, make an effort, untuk, dengar ini, menambahkan kepada imanmu kebajikan. Saya percaya kita semua mulai perjalanan kita dengan beriman. Semua bilang beriman. Iman itu yang penting. Iman itu yang menyelamatkan engkau. Iman itu yang menyembuhkan engkau. Everybody starts with belief with Jesus. Tapi Petrus bilang gak cukup cuman iman. Iman itu harus ditambahkan usaha dari jemaat untuk menambahkan. Jadi yang menambahkan bukan pastornya, bukan Tuhannya, bukan worship leadernya, tetapi kita sendiri, kata kita sendiri. Kita sendiri harus menambahkan di atas iman itu kebajikan. Jadi sekarang pastor berkata, biarlah Tuhan, sekarang aku mau fokus ini, biarlah jemaat ngerti, kita harus aktif, proaktif, kita yang cari Tuhan, kita yang kenal Tuhan, kita yang kejar Tuhan. Makanya waktu saya pikir, aduh Tuhan ini gimana ya, ada grow women, ada grow men. Seringkali saya pikir kok ini jemaat hampir 3.000 lebih, yang datang paling cuma 150, kemana yang lain Tuhan? Kok segini, seringkali saya merasa dituduh gagal, tapi hari saya tenang, saya bisa duduk seperti Yesus smiling, karena saya bukan fokusnya ngeramein grow women, tapi membuat saudara sadar, mencari, lapar akan Tuhan untuk menambahkan iman kebajikan. Grow women bukan untuk buat waktu padalmu hilang, tapi buat kamu lebih bijak, wanita bijak. Itu loh. Kalau kita buat grow women bukan mencuri masa-masa arisanmu, tetapi menambahkan iman kebajikan. Tapi jangan berhenti di situ, dikatakan di atas kebajikan kamu harus tambahkan pengetahuan, ada grow connection yang ngajarin semua. Kenapa sih ini knowledge-nya dunia? Karena we know di atas kebajikan, kebijakan kita harus ada pengetahuan, ada knowledge. Dan di atas pengetahuan kalian harus tambahin lagi penguasaan diri. Makanya ada doa puasa. Karena banyak kita dengar puasa langsung lapar gitu. Kuasai dirimu, kuasai nafsumu. Hari-hari ini karena nafsu lah manusia gampang jara sana, bakar sana, utang sini. Karena nafsu yang gak bisa dikekang. Gereja ngajar dengan apa? Yuk doa puasa. Mulai kita berdoa puasa untuk apa? Penguasaan diri. Dan di atas penguasaan diri jemaat harus tambahin lagi ketekunan. Kenapa? Pastor bilang terus masuk cool, jangan terlambat, ayo nyembah. Supaya kita belajar konsistensi. Kita udah belajar 1 bulan ya kan, konsisten, ketekunan. Tapi bukannya ketekunan itu gak bisa diimpartasi, gak bisa didoakan. Harus kalian yang nambahkan sendiri ketekunan itu. Yang mengerti katakan amin. Dan di atas ketekunan tambahin lagi
Kalau mobil aja lu tambahin terus pelek segala macam. Ini aksesorisnya tambahin terus. Tambahin kesalehan. Karena gak gampang jadi saleh. Perlu dimulai dulu dari kelas basicnya iman. Iman naik jadi bijak. Bijak jadi penuh knowledge. Dengan penguasaan diri jadi tekun. Jadi orang saleh. Dan kepada kesalehan tambahin lagi kasih akan saudara. Banyak kita kepikir, gimana caranya bisa mengasihi yang lain? Mulai dari iman dulu. Tambahin lagi. Supaya bisa mengasihi saudara-saudara. Dan kasih akan saudara-saudara. Kasih akan semua orang. We cannot teach you how to love this nation. Kalau kalian tidak berusaha kenal dengan Tuhan. Yuk bangkit berdiri sama-sama. Form doa atau surah isi doa-doa syafaat itu bukan usaha titip doa. Yang mengerti katakan aha. Banyak kita pikir pastor titip doa. Makanya doanya banyak, luar biasa. Bukan salah itu. Tapi banyak kita pikir form doa adalah titip doa. Padahal Tuhan bilang, kamu yang berdoa. Kita ini cuman ngajak sepakat jemaat untuk mendoakan saudara. Tapi yang harus berdoa saudara. Dan saya tidak salahkan, boleh punya keinginan untuk doa apa aja. Tapi kalau saudara berdoa sendiri, saudara lebih mengerti. Ada yang tulis, kalau bisa punya rumah di Hollywood. Padahal Pondok Indah cukup lah, gak usah di Hollywood. Mau honeymoon ke Mars gitu. Bukan salah ke Mars. Tapi biarlah kita mulai ngerti bahwa karena kita jadi orang bijak, doanya pun bijak. Karena ada firman Tuhan, makanya ikut Bible study. Kamu berdoa tapi karena kamu tidak menerima karena cara berdoamu salah. Kan jadi bijak, ternyata selama ini salah, aku cuma titip doa. Jadi form doa ini bukan untuk ngabisin waktu saudara. Tapi juga compassion kita untuk doain orang lain. Dan saya percaya biarlah GC kita mengenal Tuhan dan kita mengejar Tuhan. If you understand, berikan tepuk tangan buat Tuhan.